guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Misteri dan kedalaman langit berbintang alam semesta terungkap di hadapan semua orang. Dalam sekejap mata, semua orang sepertinya telah berpindah dari api lava penyucian di kedalaman lebih dari 100.000 kaki ke ruang tak berujung. Ruang diperluas tanpa batas. Kekuasaan terdistorsi tanpa batas. Fang Han tahu di dalam hatinya bahwa dia masih jauh di dalam lava dan api penyucian di bawah tanah, tetapi ruang ini sepenuhnya ditempati oleh kompas Heng Tian. Berbagai perubahan spasial telah berevolusi. Ini adalah kekuatan perangkat Dao tingkat tinggi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Gumam Fang Han menghela nafas ke dalam. Apa ini? Fang Han, kekuatanmu tidak cukup. Jika kamu dapat memiliki kekuatan tubuh abadi, aku jauh lebih baik daripada kompas kebencian itu. Jembatan Naihe dapat melewati ruang yang diciptakan oleh kompas kebencian. Kata Yan meraung. Changhai God Orb milik Yan Suiyi, Eye of Doom milik Komandan Iblis, jimat listrik Fang Qingsu yang tidak bisa dihancurkan, Great Chaos Thunder Sword milik Fan Qingying, dan bahkan cambuk Dewa Perang, semuanya memiliki kualitas yang lebih baik daripada kompas kebencian. Kamu membutuhkan kekuatan raksasa abadi untuk dapat memacu senjata Dao yang asli. Fang Han, bisik Yan Suiyi tiba-tiba bergerak mendekati Fang Han, dan krisis besar datang. Hal menakutkan apa yang kamu rencanakan untuk digunakan melawan Protoss? Pada saat ini, Yan Suiyi sudah tahu bahwa Heng Tian adalah seorang Protoss. Protoss, di surga dan dunia, adalah musuh semua ras. Pada saat ini, tangan Yan Suiyi dan Fang Han sekali lagi disatukan, dan kedua metode itu saling berkomunikasi. Jiwa Dewa Air dan energi Geng Kaisar Air bercampur menjadi satu, dan kekuatan magisnya tidak terbatas. Begitu Yan Sui dilembabkan oleh Kaisar Hitam Fang Han, Sui Huangqi, seluruh tubuhnya begitu nyaman sehingga dia hampir mengerang, samar-samar, ada tanda terobosan. Setelah dia mendapatkan air pelupa Fang Han, dia sudah menghilangkan kelembapan di seluruh tubuhnya. Sekarang dia tiba-tiba bergabung dengan Ki Kaisar Air Kaisar Hitam Fang Han, roh sejati Dewa Air selama ribuan tahun memiliki rasa kebangkitan. Dan Fang Han juga nyaman di mana-mana, asapnya dalam, dan vitalitas air yang agung terus diserap olehnya. Inti emas dalam pikirannya lebih cemerlang, hantu Dewa Iblis 1000 tangan dan ribuan mata di atas inti emas, menjadi lebih dan lebih murni. Kali ini keduanya berpegangan tangan karena krisis dan mereka secara otomatis pergi ke satu tempat, dan mereka ingin menggabungkan kekuatan sihir menjadi satu untuk menghadapi bencana hidup dan mati yang akan datang, jadi tidak ada dari mereka yang melawan. Mana Fang Han beredar di tubuh Yan Suiyi, dan mana Yan Suiyi beredar di tubuh Fang Han. Keduanya telah membiasakan diri dengan kekuatan magis masing-masing, sifat mana, dan tubuh. Yan Sui juga kaget saat ini, dia merasakan kekuatan tirani di tubuh Fang Han, dan gelombang kejutnya sangat mengejutkan. Dan Fang Han juga merasakan bahwa tubuh wanita ini selalu berubah seperti air, lembut hingga ekstrim. Fan Qingying juga melihat Yan Suiyi dan Pangeran Wula berpegangan tangan, kekuatan magis mereka bergabung satu sama lain, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa Yan Sui akan berjalan dengan pria barbar ini. Tapi saat ini, dia tidak banyak berpikir, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan warna vitalitas murni dari mulutnya, menyemprotkan pedang guntur kekacauan besar, artefak Tao bermutu tinggi ini. Pedang misterius tiba-tiba bangkit. Membentuk dewa kuno yang kacau, menunduk dengan dingin, tiba-tiba tangannya tercetak, dan tangannya berubah jutaan kali. Lalu ada petir, dan dewa guntur besar yang kacau menghancurkan, dan membenci langit. Kompas bekerja sama, untuk membunuh pena Kaisar Ren Huangbi. Bergemuruh, semburan tak berujung menghantam pena Ren Huang, alat Tao yang luar biasa ini. Gunung yang agung ikut bergetar. Tapi Heng Tian memutar kompas di tangannya, dan ruang berubah lagi dan lagi.
Ruang seperti bintang tiba-tiba memadat, dan pena kaisar akhirnya terlibat. Siapa yang mengganggu tidur nyenyakku? Siapa yang membuatku merasa bencana datang lebih awal? Siapa itu? Mencoba mengumpulkan senjata ajaib dunia dan menguasai pena kaisar. Kata pena kaisar bergetar, seolah-olah terbangun dari tidur nyenyak. Tubuh besar itu ditebas oleh pedang guntur keos besar milik Fan Qingying. Tanpa kerusakan apapun, tubuhnya mengeluarkan napas yang agung, dan pikiran dewa yang luar biasa. Pikiran dewa ini membuat langit berbintang yang diubah oleh kompas Heng Tian retak di mana-mana, dan pecah di mana-mana. Fang Han, apa yang harus kita lakukan? Bisik Yan Suyi sekarang tampaknya menganggap Fang Han sebagai tulang punggung. Meskipun dia adalah murid sejati pertama dari Tai Yi dan memiliki pendapat yang sangat kuat, hal-hal hari ini terlalu luas, penampilan Protos, dan penampilan pena kaisar manusia, ini di luar kemampuannya untuk menanggung. Untuk Protos, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya harus berbagi tanggung jawab dunia besar Xuan Huang, dan bahkan langit berbintang luar. Itu sebenarnya dengan bantuan pena Ren Huang untuk membunuh Kaisar Dewa. Bisik Fang Han. Tidak heran Fang Han ini akan melambung ke keadaan saat ini. Luar biasa. Metodenya sangat luar biasa. Saya menjadi salah satu bidak caturnya. Tapi kali ini, jika berhasil, manfaat yang akan saya dapatkan tidak ada bandingannya. Dalam sekejap, Yan Sui mengetahui pikiran Fang Han secara menyeluruh. Dia dan Fang Han berpegangan tangan, semua mana dikumpulkan, membentuk perlindungan yang kuat. Orb Dewa Changhai sedang berlari, membentuk dunia air di sekitar keduanya. Di sisi lain, Taois Heng Tian mengguncang seluruh tubuhnya, dan melihat pena Ren Huang terbangun, dan langit berbintang yang diciptakan oleh kompas Heng Tiannya dihancurkan oleh akal ilahinya sendiri, dan dia tidak bisa terlalu menjaganya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan banyak darah. Darahnya, tidak hitam atau putih, menghadirkan warna kacau yang besar, dan ketika setetes jatuh, itu menyampaikan garis keturunan dan nafas yang menghancurkan langit dan dunia. Kemudian dia melakukan teknik segel yang hebat. Taois Heng Tian membuat beberapa tembakan, yang semuanya menghancurkan bumi, menunjukkan mana yang tak terduga. Awalnya itu adalah teknik perpindahan yang hebat, dan kemudian mengorbankan kompas kebencian, dan sekarang dia benar-benar menampilkan metode 3000 jalan hebat. Teknik penyegelan. Mantra panjang dimuntahkan dari mulut Heng Tian, dengan aura kuno dan sunyi, menembus dari hutan belantara kuno, mantra kuno yang melintasi ruang dan waktu, menghasut kekuatan yang tak dapat dijelaskan dalam kehampaan, terkondensasi menjadi rantai. Dalam kehampaan, rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tak terduga, melilit tubuh besar pena Ren Huang di tengah. Bentuk pena Ren Huang sebesar gunung bergerak sedikit, tetapi belenggu ini tidak bergerak sama sekali, meronta-ronta. Teknik penyegelan hebat, teknik penyegelan hebat, tidak ada yang berani menyegel saya. Tidak pernah. Sejak dahulu kala, hingga sekarang, langit dan dunia, ratusan juta makhluk, semua jenis raksasa, belum berani melakukannya. Sangat bagus, sangat bagus. Berani, kamu sangat berani, kata pena Ren Huang membuat raungan yang mengguncang dunia lagi. Tiba-tiba, tubuhnya menyusut tanpa batas, menyusut 100.000 kali lipat, menjadi pena kristal seukuran pena biasa. Penyusutan yang tiba-tiba ini menyebabkan kehampaan runtuh, membuat semua orang merasa tersedot ke dalam lubang hitam. Kekuatannya terkonsentrasi 100.000 kali, kekuatan pena kaisar ini, ketajaman pena, tidak bisa dihancurkan, dan ruangnya kosong ditarik olehnya. Pena Ren Huang menghadap Heng Tian, dan menggambar dalam satu pukulan. Pada saat ini, rantai yang disebabkan oleh teknik segel besar semuanya runtuh. Di seluruh lautan api penyucian, terjadi ledakan berulang kali, dan ruang ilusi yang diciptakan oleh kompas kebencian pada saat ini benar-benar hancur. Taoisme di atas, Raja Darah dan Raja Malam yang telah diubah menjadi Raja Suci. Memerintah jutaan setan surgawi, roda matahari bulan, puluhan ribu senjata ajaib,
sekali lagi menyatu menjadi semburan senjata ajaib, bunuh mereka. Pada saat ini, 8 Buddha akhirnya menunjukkan kekuatan tiraninya. Matahari dan bulan Jinglun, sepasang alat dao tingkat menengah, di bawah infus vitalitas raksasa abadi seperti Mu Dao Ren, juga mulai mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. 2 putaran berputar di udara, tiba-tiba dalam banjir besar senjata ajaib. Ada 10.000 putaran terik matahari, 10.000 putaran bulan terang. Cemerlang-cemerlang, bersinar pada 10 arah. Seperti bambu yang patah, formasi dari Fan Xingying dan 5 Raja Protos besar benar-benar hancur. Dengan kilatan misterius dari tubuh Fang Han, dia langsung tiba di depan 5 Raja Protos. 5 Protos ini belum sempat menunjukkan keterkejutan di hati mereka, dan tubuh mereka langsung dihantam oleh Fang Han. Kekuatan tinju Fang Han saat ini telah mencapai keadaan menggabungkan kekuatan dan kelembutan, dengan yin dan yang. Di antara tembakan, tidak ada suara, tetapi berisi kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang, dan 93 jenis kekuatan magis, sangat tirani. Apalagi, dia telah merencanakan sejak lama. 5 Raja Protos dan Fan Qingying tidak menyangka bahwa Pangeran Ula ini akan menyerang mereka. Terutama pedang guntur kekacauan besar dari Fan Qingying terbang keluar untuk menembus penghalang dengan seluruh kekuatannya. Setelah 4 suara berturut-turut, tubuh 5 Raja Protos besar, di antaranya 4 Raja Protos besar, langsung dikalahkan. Itu berubah menjadi vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, ditembak dari semua sisi, dan kemudian disedot ke dalam tubuh oleh Fang Han dengan mulut besar. 4 benih dewa sejati ditarik ke pohon dunia di tengah alisnya, dan semua vitalitas diringkas menjadi 4 buah kekuatan supernatural. Dan Raja Protos terkuat yang tersisa ditangkap oleh Fang Han, seperti elang menangkap ayam. Raja Protos ini membuka matanya dan berjuang mati-matian, tetapi di mana dia bisa melarikan diri. Pohon dunia, vitalitas memerah, membersihkan pikiran dan mengubah daging. Pada saat dia menggenggam mayat Raja Protos yang paling kuat, tangan Fang Han mendesak vitalitas pohon dunia, membasuh tubuh Raja Protos. Raja Protos membuka matanya dan menatap Pangeran Ula dengan ganas. Bahkan jika dia ingin berteriak, dia tidak bisa berteriak. Vitalitas pohon dunia adalah musuh bebuyutannya. Dalam sekejap, dia mengubah kekuatan Protos di tubuhnya menjadi vitalitas murni. Pada saat yang sama, kesadarannya benar-benar hancur. Mu Tao, saya membantu Anda menemukan tubuh fisik yang baik. Setelah Anda merebut tubuhnya, basis kultivasi Anda pasti akan maju pesat. Kata Fang Han langsung membuangnya dan melemparkan tubuh Raja Protos yang dikorbankan ke dalam menara 8 Buddha di dalam. Mu Taois memahami pikirannya, dan segera melekatkan takdirnya sendiri, surga dan bumi padanya, dan segera menyatu dengan tubuh Raja Protos. Tepat sebelumnya, ketika roh dan ki terintegrasi sepenuhnya, dia merasakan kekuatan tubuh ini. Sungguh tubuh tirani, tubuh ini hampir sama tiraninya dengan tubuh asliku. Apakah ini Protos yang legendaris? Rekan Fang Han, pohon duniamu memang musuh Protos. Bahkan raksasa dari zaman dahulu, tidak bisa singkirkan tubuh Protos. Tubuh ini cukup untuk menahan kerja keras saya selama ribuan tahun, dan dalam waktu dekat, kekuatan saya akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, saya akan dengan sepenuh hati berdoa untuk Anda dan menebus dosa sebelumnya. Kata Mu Taois. Setelah dia merasuki tubuh Raja Protos, dia merasa semangat dan energinya terus pulih. Tubuh ini memang menyelamatkannya dari usaha reinkarnasi dan mengolah daging. Dan mendapatkan tubuh Protos, manfaat masa depan tidak terbayangkan. Misteri tubuh Protos dikenal sebagai orang nomor 1 di langit. Bunuh 5 Raja Protos, sempurnakan 4 Raja Protos, cuci tubuh 1 Raja Protos, dan reinkarnasi Mu Taois. Tembakan Fang Han seperti listrik, dan hampir semua orang tidak bereaksi. Pangeran Ula, kamu, teriak Fan Qingying terkejut. Lagi pula, mananya sangat kuat sehingga dia melompat mundur,
dan lingkaran King Guang di belakang kepalanya berubah menjadi kekuatan magis, benar-benar menolak nasibnya untuk dibunuh. Namun, Fang Han rela melepaskan wanita yang menakutkan ini, tubuhnya bergetar, dan begitu dia berkomunikasi dengan Yan Sui, langkah kakinya melontarkan ratusan ribu cetakan telapak tangan di kehampaan, dan pegunungan serta laut menjebak Fan Qingying. Pada saat yang sama, Yan Sui terbang keluar dari Azure Sea God Orb miliknya sendiri, dunia kelahirannya, dewa bencana alam purba, dan meraih pedang guntur keos besar yang terbang kembali. Fan Qingying tahu bahwa pada saat ini, krisis akan datang, dan seluruh tubuh bergetar, dan King Guang berubah lagi dan lagi. Sepertinya dia akan melakukan skill yang mendalam yang akan menghabiskan umur untuk meningkatkan kekuatan. Namun, saat ini, cetakan telapak tangan Fang Han telah dipukul, dan ratusan ribu telapak tangan menghantam cahaya berharga seluruh tubuhnya, dan cahaya berharga itu pecah lapis demi lapis, dan seketika pakaian itu hancur dan berubah menjadi wanita telanjang. 8 Buddha, Huang Kuantu, Jin dan, kata Fang Han menerbangkan 3 pembunuh terkuat satu demi satu, melilit Fan Qingying. Fan Qingying, yang ditangkap oleh Chaos Thunder Sword, akhirnya tidak bisa menahan penindasan Fang Han, dan seluruh tubuhnya roboh. Sebelum dia mati-matian, dia diterima di gerbang Abi oleh Huang Kuantu.